Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Dirawan di sini. Di sini kita akan belajar bersama ya di pengantar teori ekonomi mikro. Kali ini kita bahas tentang pasar monopoli. Baik, langsung saja. Setelah definisi adalah pasar monopoli adalah di mana situasi pasar hanya ada satu penjual dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis. Jadi definisi adalah di mana situasi pasar itu terdiri dari satu penjual dan tidak ada produk lain menjadi barang pengganti. Nah, kemudian ciri-ciri daripada pasar monopoli yang pertama hanya terdapat perusahaan atau perusahaan tunggal sehingga produk tidak memiliki substitusi. Kemudian ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan berperan sebagai penentu harga produk di pasar. Artinya di sini adalah harga itu yang menentukan adalah si perusahaan monopoli tersebut. Kemudian ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar ini ya seperti tadi itu karena ada harga yang benar-benar bisa ditentukan oleh penjual sehingga penjualnya atau perusahaan tidak bisa masuk apa yang diinginkan oleh sesuai dengan perencanaan daripada pengusahaan pasar perusahaan tersebut. Jadi sinilah ini bukan ciri dari pasar monopoli ya. Dari sekian ciri-ciri hanya 3 ini bisa saya rangkum ya supaya bisa dipahami. Yang pertama hanya terdapat satu perusahaan tunggal, yang kemudian ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar, yang kemudian perusahaan berperan sebagai penentu harga produk di pasar. Yang kemudian seperti umumnya daripada pasar monopoli. Sebab pertama adalah ada faktor elemen dan faktor ilegal. Nah, faktor elemen seperti skala ekonomi dan menguasai faktor produksi. Dari skala ekonomi dan menguasai faktor produksi ini adalah seperti penguasaan pasar yang ada di perusahaan monopoli sehingga perusahaan lain tidak bisa menguasai pasar. Nah, kenapa? Karena faktor yang kedua yaitu karena perusahaan monopoli tersebut menguasai faktor produksi yang biasanya digunakan oleh perusahaan lain. Tapi di satu sisi adalah perusahaan monopoli ini menguasai faktor produksi sehingga dia benar-benar bisa menguasai pasar tersebut, dan ini bisa menimbulkan pasar monopoli. Yang kedua, faktor ilegal seperti adanya undang-undang, hak paten, dan franchising, di mana ketika unsur ini adalah akan menciptakan timbul dari pasar monopoli seperti adanya undang-undang yang benar-benar diterapkan oleh pemerintah seperti menetapkan satu perusahaan yang untuk benar-benar dikelola dan digunakan oleh perusahaan, tapi perusahaan tersebut adalah benar-benar untuk menghidupkan atau mesejahkan rakyat satu pemerintah atau satu negara ya, seperti BUMN kemudian lain sebagainya. Hak paten satu produk. Dari hak paten suatu produk ini kita bisa melihat bahwa perusahaan tidak bisa menggunakan produk yang sudah dipatenkan kecuali harus ada izin dari perusahaan tersebut. Nah, dari adanya hak paten ini maka akan menimbulkan di pasar monopoli. Yang kemudian franchising perusahaan asing pada suatu negara. Dari franchising misalnya adalah seperti perusahaan McD, misalnya KFC adalah dari adanya franchising yang ada di setiap negara atau setiap daerah, hal ini bisa menimbulkan daripada pasar monopoli. Jadi sembah misalnya apa sini KFC ya, kalau ada KFC dan KFC kemudian KFC Sumbawa, kemudian KFC di Lombok, dan KFC kalau digabung hasilnya akan bisa menimbulkan daripada monopoli dan bisa menimbulkan namanya perubahan daripada harga. Yang kemudian yang ketiga, kita kan gimana sih penentuan harga di pasar monopoli, artinya gimana sih perusahaan bisa memperoleh rugi atau mendapatkan keuntungan atau juga bisa mengalami normal profit, artinya tidak mengalami keuntungan dan mengalami kerugian pada saat kapan gitu ya. Yang pertama adalah penentuan harga perusahaan monopoli pada saat perusahaan mengalami keuntungan jika harga lebih besar daripada market cost. Kemudian perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan normal, artinya adalah tidak mengalami kerugian dan mengalami keuntungan pada saat harga sama dengan average cost. Kemudian adalah
perusahaan mengalami kerugian pada saat harga lebih rendah daripada average cost. Oke, kita akan langsung saja ke kurva ya supaya lebih jelas penjelasan 3 poin ini. Yang pertama adalah kondisi perusahaan monopoli memperoleh laba. Ingat konsepnya adalah di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Ini harus ditekankan adalah seluruh perusahaan, baik itu perusahaan sempurna atau yang non sempurna, untuk mencapai keseimbangan dan menjaga keseimbangannya, dia harus memenuhi kepada marginal revenue sama dengan marginal cost. Yang kemudian ada di sini di kurva yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ya, tengah atas. Ini menunjukkan bahwa harganya lebih tinggi daripada average cost. Ingat kaidah pertama adalah apa? Harga lebih tinggi daripada average cost. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Artinya biaya jual lebih tinggi pada biaya produksi. Oke. Maksudnya adalah ini konsep yang pertama. Oke, konsep yang kedua adalah perusahaan mengalami kerugian, di mana perusahaan mengalami kerugian pada saat harga jual ini lebih rendah daripada average cost. Kaidahnya adalah harga jual ini lebih rendah daripada average cost. Kalau yang atas ini adalah mengalami keuntungan di mana P lebih tinggi daripada average cost. Ini harga jual lebih tinggi daripada average cost. Kalau yang ruginya P atau harga ini lebih rendah daripada average cost. Ini mengalami kerugian. Nah, gimana kalau mengalami tidak untung dan rugi? Nah, tidak untung dan rugi adalah pada saat ini average cost sama dengan D, sehingga average cost-nya sama akan berpotongan dengan P. Kalau kurva AC inilah bersinggungan dengan ini garis kurva D ini D, kalau kita tarik di sini D ya, maka akan menghasilkan AC sama dengan P. Nah, AC sama dengan P ini menunjukkan bahwa perusahaan monopoli ini tidak mengalami keuntungan, tidak mengalami kerugian. Artinya adalah artinya break-even point. Nah, 3 kondisi inilah yang ditekankan di situasi di pasar monopoli dalam penentuan harga. Baik, yang berikutnya, sekarang kita ngomong tentang diskriminasi harga. Diingat di pasar monopoli namanya diskriminasi harga. Apakah yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga sini adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda. Apa tujuannya? Ya, tujuan pasti untuk memperoleh laba. Nah, ada beberapa syarat agar diskriminasi harga ini bisa berjalan atau bisa berhasil. Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki daya monopoli. Kemudian pasar dapat dibagi beberapa kelompok, minimal 2 kelompok. Kemudian pembagian pasar harus efektif. Kemudian marginal revenue di tiap pasar adalah sama agar diskriminasi harga ini menghasilkan laba maksimum. Baik, langsung saja kita lihat di kurva 96C. Ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan monopoli memiliki permintaan digambarkan kurva DT. Ini kurva DT ya, di mana adalah ini jika perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga, sehingga adalah pencapaian pada saat output Q, T, dan harga PT, sehingga memperoleh maksimum adalah pada saat A, PT, dan B, BC. Nah, ini adalah pada saat perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga. Nah, bagaimana kalau melakukan diskriminasi harga? Kita lihat di kurva MRT, sebenarnya MRA dan MRB. Ini menunjukkan bahwa adalah di mana kondisi perusahaan mengalami atau melakukan diskriminasi harga. Ingat, di sini output yang sama seperti awalnya adalah sebelum mengalami diskriminasi harga dan setelah mengalami diskriminasi harga, output yang diperjual atau output yang diperjualkan di pasar ini sama, tidak mengalami perubahan. Ini kita tidak mengalami pergerakan. Mungkin yang mengalami pergerakan adalah P atau harga. Sesudah yang kaidahnya sini adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda. Di harga berbeda sini adalah bisa jadi perusahaan menjual pada saat PT1 atau PT2 sini di bawahnya, PT2 ya. Kita tarik di sini, kalau kita tarik di sini. Dan juga bisa kita juga di paling bawah di sini. Dan harga yang berbeda, tapi dengan output yang sama. Apa tujuannya? Tujuannya pastilah untuk menambah laba perusahaan. Nah, kalau kita dilihat di grafik kurva 96A dan 96B, di mana permintaan kelompok A dan B di kurva D, A dan B, ini di mana perusahaan benar-benar
itu mengalami sudah mengalami perubahan harga. Buktinya apa? Buktinya MRT sama dengan MRA dan MRB. MRA sama dengan MRRB. Di sini harga sudah mengalami perubahan. Lihat di sini MRA, kalau kita tarik MRA terus MRB ada di sini. MRA MRTB dengan jumlah output yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Boleh jadi harganya di bawah A sini atau di bawah PT sini. Tapi dengan jumlah output yang sama, sudah yang kaidahnya adalah menjual output yang sama dengan harga yang berbeda. Apa tujuannya? Untuk menambah perusahaan. Oke, yang ke berikutnya, yang terakhir adalah perbedaan dari pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Sini pertama harga barang di pasar monopoli mulai lebih tinggi, menjual output pasar di monopoli lebih sedikit, kemudian efisiensi penggunaan impor di pasar monopoli lebih rendah, kemudian kekuatan harga price taker di pasar monopoli. Jadi semua dari perbedaan sini adalah yang menentukan adalah harga. Karena kenapa? Karena yang menentukan harga itulah pasar di pasar monopoli adalah si penjual. Kalau di pasar monopoli adalah yang menentukan harga adalah daripada pasar tersebut. Ini tidak bisa diubah. Kalau di pasar monopoli ini bisa diubah karena yang benar-benar atau di pasar monopoli hanya terdiri satu penjual sehingga dia bisa menguasai semua aspek-aspek dari faktor produksi dari sana bilang bahkan menguasai harga bahkan menguasai pangsa pasar. Kemudian jumlah output di pasar monopoli lebih sedikit. Terus bilang dibilang tidak ada namanya barang pengganti. Oke, itu dari saya. Semoga bisa dipahami tugasnya. Silakan dikumpulkan nanti minggu depan. Kalau belum dipahami silakan di komen di via grup atau ditanya di via email. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.